Baik, terima kasih. Panitia mohon menampilkan slide kurikulum vitae untuk Dr. Lili Krisnawati. Di pembicara berikutnya adalah Dr. Lili Krisnawati MKes. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Untuk riwayat pekerjaan, beliau sempat menduduki beberapa jabatan, antara lain Prodi untuk D3 Keperawatan di Semarang, kemudian untuk Prodi S1 Kesehatan Masyarakat juga di Semarang, Sekretaris Dekan Fakultas Kesehatan di Semarang, kemudian menjadi dosen tidak tetap Poltekkes Kemenkes Semarang, dan saat ini beliau menduduki jabatan sebagai Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Beliau untuk pendidikan kedokterannya di Undip Semarang dan menyelesaikan Magister Epidemiologi di Undip Semarang. Demikian kurikulum vitae dari Dr. Lili Krisnawati MKes. Terima kasih, Dr. Samsul. Terima kasih, Dr. Saptadi. Sekarang kami aturkan kesempatan pada Dr. Lili Krisnawati MKes untuk presentasi dari BPJS. Terima kasih. Monggo, Dr. Lili. Matur nuwun. Mungkin bisa dibantu nanti slide share screen ya dari JPK. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua IDAI Cabang Jawa Timur, Dr. Samsul Arif, SPAK MR Mars. Yang terhormat Bapak Dekan FKUB, Dr. Wisnu Barlianto, MSI Med SPAK. Kemudian yang terhormat Ketua UKK Kardiologi IDAI, Dr. Rizky Adriansa, MKet SPAK. Dan Bapak Ibu narasumber yang hadir serta hadirin sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini dalam keadaan sehat bisa bersama-sama hadir pada acara ini. Yang kedua, saya sampaikan salam dan permohonan maaf Bapak Dirut untuk tidak bisa hadir karena ada acara lain sehingga saya di sini mewakili beliau. Slide berikutnya mungkin, silakan. Ya, jadi sesuai dengan visi Perpres tahun 18 tahun 2020 tentang RPJMN, visi Presiden ini adalah terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Di mana di sini bisa kita lihat misi dari Presiden dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia untuk menciptakan manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM dilakukan dengan beberapa upaya. Salah satunya adalah penguatan pelaksanaan perlindungan sosial di mana program JKN ini sebagai salah satu program perlindungan sosial agar seluruh masyarakat memiliki jaminan pada saat mengalami kesakitan dan dapat terhindar dari kemiskinan akibat biaya pelayanan kesehatan yang tidak dapat ditanggung. Next slide. Program JKN ini dikelola dengan prinsip asuransi kesehatan. Sebagai asuransi kesehatan, program JKN akan memberikan perlindungan kesehatan bagi pesertanya. Perlindungan ini terutama agar tidak jatuh dalam jurang kemiskinan bagi peserta yang mengalami penyakit katastrofik khususnya, yaitu penyakit yang berbiaya mahal. Dan prinsip risk sharing dalam asuransi ini juga berlaku pada program JKN. Jadi kontribusi atau premi yang dibayarkan oleh peserta yang sehat akan membantu peserta yang sakit. Program JKN ini juga merupakan produk dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana prinsipnya kepesertaan ini bersifat wajib
diikuti oleh seluruh penduduk sehingga proteksi jaminan kesehatan akan terwujud jika seluruh penduduk ini bergotong royong menjadi peserta program JKN. Next slide. Sampai dengan April 2022, cakupan kepesertaan JKN sudah mencapai 238,7 juta jiwa atau 87,68% dari total jumlah penduduk Indonesia. Diharapkan, Pak Presiden mengharapkan pada tahun 2024 nanti kita sudah mencapai universal health coverage. Proporsi terbesar dari peserta JKN, yaitu 43% adalah dari segmen PBI-JK yang dibayari oleh pemerintah. Dan ini merupakan umumnya kelas 3 ya, kepesertaan di kelas 3 segmennya. Nah, untuk melayani kesehatan peserta JKN tersebut, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan sebanyak 23.391 FKTP kerjasama, di mana 43,8%-nya adalah puskesmas, dan ada 2.801 FKRTL kerjasama, di mana 33,4% diantaranya adalah rumah sakit milik pemerintah. Untuk proporsi biaya pelayanan kesehatan, sebagian besar memang masih digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan rujukan di fasilitas kesehatan rujukan, yaitu sampai 84%, dan hanya 16% yang digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan primer. Oleh karena itu, memang saat ini penguatan pelayanan primer ini menjadi sebagai gatekeeper pelayanan memang masih menjadi satu tantangan dan berupaya kami wujudkan untuk lebih diberdayakan lagi pelayanan kesehatan primernya. Next slide. Slide berikutnya, ya. Untuk alur pelayanan kesehatan JKN, kembali ke slide sebelumnya, maaf. Ya, alur pelayanan kesehatan JKN di sini dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis dan kompetensi fasilitas kesehatan. Jadi memang layanan kesehatan dimulai dari FKTP peserta terdaftar, kecuali dalam keadaan kegawat daruratan medis sesuai pasal 55 Perpres 82, maka peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat langsung ke vaskes rujukan. Tetapi alur yang sebenarnya dimulai dari FKTP peserta terdaftar, di mana peserta ini dilayani dulu di FKTP terdaftar. Nah, apabila membutuhkan rujukan di rumah sakit atau di klinik utama akan membawa rujukan dari FKTP yang berlaku maksimal selama 3 bulan. Kecuali tadi pada kondisi gawat darurat dia bisa langsung ke UGD atau ke rumah sakit, baik rumah sakit yang bekerja sama maupun rumah sakit yang non kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Pada saat mengakses pelayanan fasilitas kesehatan, peserta harus memperlihatkan identitas sebagai peserta JKN KIS yang berlaku atau KTP elektronik. Karena sekarang NIK sudah bisa menjadi identitas untuk peserta JKN. Dan nanti setiap vaskes memang berkewajiban memastikan kebenaran identitas peserta serta penggunaannya dan status keaktifannya. Jadi istilahnya eligibilitas itu nanti akan dilihat oleh vaskes. Nah, pada saat masuk FKRTL memang berdasarkan Permenkes 28 status kepesertaan pasien harus dipastikan sejak awal. Apakah akan menggunakan JKN atau sebagai pasien umum atau menggunakan asuransi kesehatan lainnya. Nah, apabila pasien berkeinginan menjadi peserta JKN, akan diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran dan menunjukkan identitas peserta selambat-lambatnya 3x24 jam sejak yang bersangkutan dirawat. Nah, apabila sampai melewati waktu tersebut, memang berdasarkan Permenkes 28 pasien dinyatakan sebagai pasien umum. Kemudian peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat tadi dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan baik yang bekerja sama atau tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Namun dalam hal kegawat daruratan, maka apabila kondisi kegawat daruratannya sudah dapat teratasi dan kondisi pasien sudah dapat dipindahkan, maka disarankan untuk dipindahkan ke vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Next slide.
Berikut adalah penggunaan NIK. Jadi saat ini memang sudah disimplifikasi, maka kalau tidak ada atau tidak membawa kartu BPJS Kesehatan tidak menjadi masalah selama ada NIK ya. Jadi dengan adanya nomor induk kependudukan ini dapat kami lakukan validasi apakah eligibilitasnya peserta tadi terpenuhi. Jadi ini sebetulnya memang memudahkan peserta untuk cukup membawa satu jenis kartu sebagai identitas dan prosesnya juga akan berjalan dengan lebih cepat. Next slide. Dari grafik ini bisa kita lihat bahwa proporsi biaya pelayanan kardiologi pada bayi memang secara umum lebih kecil dibandingkan dibandingkan dengan proporsi biaya kardiologi pada anak dan balita. Tetapi kalau kita lihat trennya, biaya kardiologi pada bayi dari tahun 2019 ke 2021 ini menunjukkan tren kenaikan dan tampaknya tidak terlalu terdampak oleh pandemi COVID-19. Nah, dibanding dengan yang kardiologi anak dan balita yang sempat lebih rendah pada masa pandemi. Untuk pelayanan rawat inap, tahun 2021 BPJS Kesehatan telah membayar biaya pelayanan kesehatan untuk kardiologi bayi ini rata-rata sebesar 7 miliar per bulan, sedangkan untuk pelayanan kardiologi anak dan balita mencapai 10 sampai 11 miliar per bulannya. Sedangkan untuk pelayanan rawat jalan di tahun 2021 BPJS Kesehatan sudah membayar biaya pelayanan kesehatan untuk kardiologi bayi rata-rata 1,9 miliar per bulan dan kardiologi anak dan balita kisarannya sekitar antara 9 sampai 14 miliar per bulan. Next slide. Berikut gambaran klaim dengan status pulang meninggal, di mana kalau kita lihat memang tren jumlah anak dan balita dengan kasus kardiologi RITL atau rawat inap yang meninggal di FKRTL cenderung menurun dari tahun 2019 ke tahun 2021 berdasarkan data yang kami miliki. Sedangkan tren jumlah bayi dengan kasus kardiologi rawat inap yang meninggal di FKRTL justru kelihatan cenderung meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2021. Tentu saja ini data berdasarkan klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan. Jadi mudah-mudahan penggunaan coding dan sebagainya sudah sesuai sehingga ini dapat menggambarkan kondisi yang terjadi di rumah sakit. Next slide. Berikut adalah tantangan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta tadi dengan penyakit kardiologi. Dalam pelaksanaan penjaminan pelayanan kesehatan kardiologi, memang masih banyak tantangan yang harus disikapi baik oleh BPJS Kesehatan dan juga stakeholder lain. Yang pertama, dari sisi supply side. Di sini distribusi FKRTL yang mampu memberikan pelayanan kesehatan kardiologi memang masih belum merata dan juga termasuk distribusi dari dokter dan para medis yang juga belum merata. Kemudian masih juga terdapat disparitas kompetensi antara untuk dokter dan para medis di antar wilayah di Indonesia dan juga keterbatasan fasilitas pemeriksaan penunjang. Kemudian dari sisi mutu pelayanan kesehatan masih terdapat tantangan berupa ketersediaan dan konsistensi atau kepatuhan dokter terhadap pelaksanaan clinical pathway atau panduan praktek klinis, dan kepatuhan dokter terhadap Fornas, termasuk restriksi dan ketentuan lain yang berlaku. Kemudian ini juga ada tantangan di aspek pembiayaan, memang pemahaman sistem pembayaran INA-CBGs belum baik, sehingga kadang-kadang pasien diminta datang berulang kali untuk pemeriksaan penunjang, atau bahkan diminta urun biaya untuk pemeriksaan penunjang, atau pasien diminta pulang pada saat dalam tanda petik paket sudah habis atau sudah mencapai limit. Nah, ini mungkin yang masih memerlukan pemahaman yang lebih lanjut bagaimana sebetulnya yang namanya prospective payment dengan sistem paket INA-CBGs ini bisa dipahami supaya tidak terjadi fragmentasi maupun pasien diminta pulang karena limit dari paket tadi.
Kemudian sistem remunerasi memang menjadi salah satu alasan yang seringkali disampaikan, dan ini mungkin juga perlu diskusi juga di antara provider, bahwa untuk case mix ini memang untuk prospective payment system ini memang tidak bisa menggunakan sistem pembayaran atau remunerasi berbasis fee for service. Jadi mungkin mudah-mudahan ke depan hal-hal semacam ini bisa semakin baik. Kemudian dalam hal klaim, ya, tantangan di dalam administrasi klaim adalah terkait dengan kelengkapan berkas pengajuan klaim dan kesesuaian ringkasan medis dan rekam medis ini yang masih seringkali ditemukan sehingga menimbulkan pending claim ataupun dispute claim. Next slide. Baik, sebagai penutup, saya ingin sampaikan bahwa saat ini sudah lebih dari 86% penduduk Indonesia menjadi peserta dan merasakan manfaat program JKN KIS. Dan karena sesuai dengan RPJMN, diperlukan lagi perluasan cakupan perlindungan jaminan kesehatan dalam program JKN KIS kepada penduduk yang belum terjamin dalam program JKN. Dan ini terus kami upayakan dengan berbagai sosialisasi, dan juga saat ini dengan Inpres nomor 1 tahun 2022 dibantu oleh 30 kementerian lembaga untuk segera mewujudkan universal health coverage agar lebih banyak lagi penduduk Indonesia yang tercover oleh jaminan kesehatan nasional. Yang kedua, gotong royong semua pihak memang menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh penduduk dapat mendapatkan perlindungan jaminan sosial kesehatan melalui program JKN KIS ini. Dan negara berkomitmen memastikan seluruh lapisan masyarakat ini dapat terlindungi oleh jaminan kesehatan program JKN KIS. Yang keempat, juga pemerintah sudah terus berupaya meningkatkan kualitas data PBI untuk memastikan terutama masyarakat miskin dan tidak mampu ini akan dapat terlindungi dalam program JKN KIS. Dan yang kelima, harapan kami dapat dilakukan, mungkin nanti akan dapat dilakukan audit medis oleh organisasi profesi sebagai upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan oleh FKRTL kepada pasien. Dan perlu adanya standar pelayanan kedokteran khususnya terkait kardiologi anak dalam rangka menjamin peserta memperoleh pelayanan kedokteran yang bermutu. Saya kira itu dari saya. Next slide-nya. Terima kasih. Kami akhiri dan kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.